Bab 151. Setelah Elsa pergi, Nathan segera mengeluarkan mobil. Tepat saat mobilnya melaju di depan rumah Dora, Nathan menghentikan mobilnya karena dilihatnya anak-anak kecil berseragam merah putih sedang melempari Daniel dengan batu. Hantu. Orang jelek. Monster. Hei, anak-anak. Pergi sana. Usir Nathan. Namun anak-anak itu tak mau mendengar, mereka terus meneriaki Daniel monster. Nathan mengeluarkan dompet dari saku blazer lalu mengambil beberapa lembar uang. Kalian mau jajan? Enggak. Lekas pergi dari sini. Nathan mengacung-acungkan lembaran uang bernilai 10.000. Anak-anak menghampiri Nathan lalu menerima uang tersebut dan berlarian dari depan rumah kosong yang ditinggali Daniel. Permisi, maaf, kenapa ada foto istriku di dompetmu? Nathan terkejut lalu menoleh ke belakang. Ada Rangga ternyata yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Rangga sebetulnya hendak menegur anak-anak yang melempari Daniel dengan batu tapi keduluan Nathan. Nathan menggaruk pelipisnya sedikit kaku, dia membuka kembali dompetnya. Gadis yang fotonya ada dalam dompet adalah gadis yang sangat aku sayangi, ujar Nathan memperlihatkan foto gadis yang nyaris mirip Dora. Rangga mengernyit melihat foto tersebut tapi lalu dia menemukan perbedaan. Foto itu hanya mirip tapi bukan foto Isadora. Kekasihmu? Tanya Rangga pelan. Adikku, tapi sudah tiada untuk selama-lamanya karena sakit, ucap Nathan lirih. Raut wajah tegang Rangga seketika berubah rileks. Maaf kalau selama ini aku tampak sedikit menaruh perhatian pada istrimu, bukan bermaksud apa-apa. Melihat Isadora, aku seperti dejavu. Wajah serta sifatnya yang periang mirip sekali dengan mendiang adikku, ucap Nathan dengan wajah sedih melihat foto di dalam dompetnya. Rangga yang sudah mengetahui duduk persoalannya kenapa Nathan begitu perhatian pada Dora ternyata karena Dora mirip sekali dengan adiknya. Maaf, aku terlampau curiga, ucap Rangga. Tak apa-apa, tidak usah meminta maaf. Itu wajar. Aku sungguh khawatir saat mendengar kabar tentangmu yang hilang di negeri orang. Oh, ya, apa boleh aku tahu ada hubungan apa antara suami istri yang tinggal di depan rumahku denganmu atau Isadora? Tanya Nathan. Dimas dan Gendis. Dimas adalah keluarga bagi kami. Dia anak chef kesayangan orang tuaku. Sejak kecil. Memang tinggal di rumah karena ayahnya yang seorang chef bekerja untuk papaku, mamanya pun adalah asisten pribadi papaku, jelas Rangga. Nathan mengangguk-angguk. Akhirnya dia mengerti kenapa Dimas begitu perhatian pada Dora. Dan Gendis istrinya adalah teman baik Dora, dia teman sebangku Dora sejak SMP hingga SMA karena bersekolah di gedung yang sama, imbuh Rangga. Nathan kembali mengangguk-angguk mengerti. Lalu terdengar ponsel Nathan berdering. Maaf, sepertinya aku harus segera berangkat kerja, nanti kita berbincang-bincang lagi. Nathan berpamitan dengan sopan. Rangga pun mengangguk sopan. Nathan melajukan mobil dengan melihat ke arah Daniel yang sejak tadi masih saja berdiri menyiram tanaman dengan kepala menunduk dan memakai hoodie. Rangga pun kembali masuk rumah dan melihat ke arah Daniel dengan tatapan iba. Dia mendengar cerita dari Dora jika lelaki buruk rupa di sebelah rumahnya adalah orang baik yang selalu diganggu anak-anak tapi tetap diam saja. Sepeninggal Nathan dan Rangga, Daniel mematikan air yang mengalir dari selang. Dia duduk menunduk di teras rumah. Rupanya Nathan selama ini perhatian pada Isadora karena Dora mirip adiknya yang sudah meninggal, Tapi aku penasaran dengan Dimas. Kenapa Dimas pun perhatian sekali? Apa karena dia tinggal dengan keluarga Dora sejak kecil? Sejak sekolah pun Dimas memang dekat dengan Dora. Dimas menikahi Gendis karena Gendis memang pacaran dengan Dimas sejak SMP. Daniel berceloteh dalam hati. Sok, rumah Lanita dan Reza tampak meriah. Banyak orang yang datang termasuk keluarga Taruman dan Ranti istrinya. Kakek nenek cici orang tua Ashifa pun sudah sejak 2 hari yang lalu datang dari Ciamis,
hendak melihat prosesi lamaran Cici. Non Cinta, yang orang India itu mamanya atau papanya dan Guntur? Tanya Wenda saat Cici sedang mencicipi masakannya di pantry. Papa kandungnya yang orang India, Mbak. Sahut Cici. Pantesan dan Guntur tinggi banget, maco dan hidungnya mancung bener mirip orang India, puji Wenda. Memang Guntur maco, iya. Ganteng gitu. Kekeh Cici. Iya, Non. Kalau Den Rangga gantengnya ganteng manis karena putih. Kalau Den Guntur gantengnya itu ganteng maco karena berkulit sawo matang, kesannya laki banget gitu, Non. Kekeh Wenda. Maksudmu Rangga gantengnya kayak cewek gitu, iya. Cici tergelak. Den Rangga itu gantengnya mirip opa-opa Korea, sarang hayo. Timpal Naila menggerakkan jari tangan membentuk hati. Cici dan Wenda juga asisten rumah tangga lainnya saling tergelak di area pantry. Matanya Den Rangga mirip sekali dengan Tuan Wiratama, lalu hidung dan senyumnya mirip mendiang. Nyonya Mutiara. Sejak fotonya dipajang di kamar Den Rangga, saya kalau bersihin kamar Den Rangga suka lihat foto mama kandung Den Rangga, cantik. Puji Wenda. Mamaku cantik juga, kan? Tanya Cici. Nyonya Ashifa. Ya jelas, cantik dan seksinya menurun pada anaknya, lihat aja badannya sekel dan montok gini. Kalau Den Guntur bilang, Non Cici mirip artis Ariel Tatum. Kekeh Wenda. Cici tersipu. Mama Mutiara, Mama Ashifa dan Mama Nit-Nit adalah mama kami semua. Aku, Rangga, Dora dan Leon menyayangi mereka. Tapi Mama Nit-Nit itu cantiknya awet. Aku pengen saat usiaku menjelang 40 atau 50, ingin seperti Mama Nit-Nit, masih saja awet muda, ucap Cici. Kami juga bisa awet muda kalau perawatannya seperti Nyonya, Non. Tukas Sri yang dari tadi hanya menyimak karena fokus menata tumpukan dendeng sapi. Tapi kata Awawan, biarpun keriput di wajah Sri nanti mulai tampak dan Sri lalu menua lebih cepat, cinta Awawan tak akan luntur dimakan usia, cinta Awawan abadi untuk Sri. Semua orang di pantry mencibir kebucinan Sri pada Wawan, tapi Sri tak peduli. Baginya, hanya ada Wawan di dunia, yang lain hanya berupa bayangan saja. Dimitri yang juga sibuk di areanya hanya senyum-senyum saja mendengar celotehan anak majikannya. Dengan para asisten rumah tangga. Betapa betahnya Dimitri bekerja di rumah Reza, selalu saja penuh kekeluargaan. Dora, Rangga, Dimas dan Gendis datang bersamaan. Mereka terus saja menggoda Cici yang akhirnya siap melepas masa lajangnya bersama Guntur. Acara lamaran Cici berlangsung meriah dan bahagia. Semua orang tampak mengagumi Amar Rakesh Khan, pengusaha tampan asal India yang merupakan ayah kandung Guntur. Keluarga Reza sudah tahu perihal cerita Guntur. Yovan Hadiwira, yang awalnya mengadopsi Guntur di panti asuhan ternyata adalah papa tiri ibu kandung Guntur yang bernama Jeniar. Jeniar dan Rakesh tinggal di India. Kini mereka ke Indonesia karena Guntur hendak melamar Cinta Permatasari, teman masa kecil Guntur dan Rangga di panti asuhan Sangraloka. Dan Guntur, itu siapa, sih? Tunjuk Sri pada seorang lelaki tampan dari keluarga Guntur. Oh, itu Om Elang, suaminya Tante Seruni, ucap Guntur. Seruni adalah anak kandung Hadiwira dari istri pertamanya yang sudah meninggal. Hadiwira mengadopsi Guntur atas permintaan ibu kandung Guntur yang berada di India saat itu ibu kandung Guntur sedang merawat ayah kandung Guntur yang sedang koma di India. Kisah panjang orang tua Guntur ada di novel Penjaga Tampan Gadis Buruk Rupa. Ganteng amat sih, Den. Kiki Sri. Kenapa sih orang ganteng ngumpul semua di sini? Sri jadi oleng gini, Den. Sri terkikik lagi. Wawan gimana, Mbah Sri? Wawan mau dikemanain? Keke Guntur merasa lucu melihat Sri yang terpukau melihat para pria keluarga Dharma Wangsa dan keluarga calon besan.
Indahnya, semua asisten rumah tangga di rumah Reza dan Lani tampak hangat dan akrab dengan majikannya tanpa menghilangkan sifat hormat dan kesantunan mereka pada sang majikan. Lagi pula, Reza dan Lanita tidak pernah menganggap Sri dan yang lainnya adalah pekerja, melainkan keluarga. Pernikahan Cici akan digelar 1 bulan ke depan. Mereka berdua sudah merencanakan akan berbulan madu ke India. Maka Rangga dan Dora mengusulkan pada Gendis dan Dimas untuk berbulan madu ke India. Tapi tentu saja Rangga akan mengajak Dora ke Turki setelahnya untuk menemui Rozan, sang penyelamat yang dikirim Tuhan untuk Rangga. Gendis menghentikan motor sayur. "Abang," panggil Gendis, mesra amat manggilnya, "T." Celetuk Nathan. Gendis melirik Nathan sekilas dan lalu tak peduli karena penjual sayur yang memakai motor berhenti tepat di depan rumahnya. "Abang, ada sayur bayam, enggak?" Gendis lekas melihat-lihat sayuran yang dibawa penjual sayur. "Abis, Mbak. Sisa 2 ikat saja itu dekat kangkung." "Yah, 2 ikat jadinya cuma segenggaman tangan." "Aku maunya 5 ikat, gerutu Gendis. "Yang lain saja dulu. Atau mau ditunggu? Saya ambil ke agen baru balik ke sini." Tawar si penjual. "Nggak usah, aku beli yang lain aja." Cekatan Gendis memilih apa yang mau dia beli lalu segera membayarnya. Penjual sayuran segera pergi kembali dan Gendis masuk halaman rumah. "Tante, ini uang Tante, bukan?" Nathan memungut uang 100.000 di tempat tadi Gendis berdiri memilih sayuran. Gendia meraba saku bajunya, hanya ada kembalian dari si penjual sayur, sementara dia ingat jika sebelumnya mengambil uang 100.000 2 lembar. "Iya kayaknya uangku," sahut Gendis segera menghampiri Nathan. "Tante suka sayur bayam?" tanya Nathan melihat bayam 2 ikat di kantong belanja Gendis. Gendis mengangguk seraya menerima uang dari Nathan. "Biar kuat menghadapi sikap suamimu yang menyebalkan, iya," ucap Nathan pelan. Gendis urung membalikkan badan. "Apa yang kau tahu tentang kehidupan rumah tanggaku? Jangan mentang-mentang tinggal di depan rumahku jadi seenaknya berkomentar tentang rumah tanggaku," ucap Gendis tajam. "Gimana nggak mau berkomentar, T? Aku kerap melihat ketidakpedulian suamimu padamu. Terakhir aku lihat Tante memunguti pecahan cangkir yang jatuh. Andai aku suamimu saat itu, tak akan kubiarkan istriku memunguti pecahan cangkir teh itu sendirian," sahut Nathan. Gendis menatap tajam Nathan. "Kau memata-mataku," ujar Gendis tajam. "Enggak, tapi aku memang punya mata. Memangnya aku bisa melarang mataku melihat pemandangan di depan rumahku?" sanggah Nathan. "Tante kepedean sekali dengan bilang kalau aku memata-matai Tante. Sudah ku bilang jangan panggil aku Tante," hardik Gendis pelan tapi tajam. Sikap judes Gendis menggelitik hati Nathan. Gendis tampak unik di matanya. "Ya sudah, maafkan aku, Bu." Nathan menunduk hormat. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. "Heh, Ibu. Aku masih muda ya kenapa kau panggil aku Ibu?" gerutu Gendis. "Loh, masih mending Ibu, toh. Daripada aku panggil sayang atau cinta?" Nathan bertanya kalem. Gendis memutar bola mata malas. Panggilan Ibu itu panggilan hormat seseorang untuk wanita. "Kenapa mesti risih dipanggil Ibu?" ujar Nathan lagi. Gendis membenarkan ucapan Nathan. "Panggil aku Mbak, Kakak atau Gendis saja. Terima kasih uangnya, permisi." Gendis melangkah membuka pintu pagar halaman rumahnya. "Mbak Dis, kalau ada perlu apa-apa, perlu membetulkan sesuatu, atau lapar tapi malas memasak, atau mungkin perlu teman curhat, panggil aku saja. Namaku Nathan." Nathan berucap sebelum Gendis menutup pintu masuk. Gendis tidak menanggapi Nathan, dia masuk rumah lalu menguncinya. Nathan menggaruk kepalanya seraya tersenyum tipis kemudian dia kembali masuk rumahnya tapi langkahnya terhenti saat seseorang memanggilnya. "Nathan, panggil Sophie." Nathan menoleh. Kak Sophie."
Kamu nggak ngelindur, kan? Selidik Sophie. Negak, kenapa? Kamu abis godain istri orang. Tanya Sophie. Godain istri orang? Enggak lah. Barusan apa? Menawarkan diri dan berbasa-basi yang basi pada Gendis. Selidik Sophie. Oh, itu bukan basa-basi, kok. Itu serius. Sahut Nathan. Sophie terbelalak. Kamu nggak kesurupan, bukan? Enggak, aku sadar dan waras, sahut Nathan kalem. Ada apa, sih? Pertama kamu beramah tamah dengan Isadora lalu kini menggoda istri tetangga depan rumahmu. Serius ini bukan Nathan yang kukenal. Sophie menatap Nathan lekat. Nathan mendesah. Memang tidak boleh aku beramah tamah pada Dora dan juga Tante Gendis. Ya, tidak biasanya. Nathan yang kukenal adalah Nathan yang irit bicara juga tanpa senyum. Lalu salah kalau aku memberikan senyumku pada Dora atau Tante Gendis. Nathan balik bertanya. Nggak salah cuma aneh aja. Aku nggak aneh karena aku bukan alien. Aku hanya beramah tamah pada orang yang aku mau saja. Seperti pada Kak Sophie, Dora atau Tante Gendis. Sophie bersidekap. Jangan bilang kamu naksir salah satu dari istri orang tersebut. Dora atau Gendis. Kalau Dora, aku menyukainya, jujur aku menyukainya. Kalau Tante Gendis, aku merasa kasihan dan juga sedikit tertarik karena unik. Kedua mata Sophie membulat sempurna. Kau gila. Aku waras loh, Kak. Menyukai istri orang dua sekaligus apa bukan gila? Desis Sophie. Nathan menarik napas dalam lalu mengembuskannya keras. Tanyakan saja pada suami Dora, dia pasti akan setuju aku menyukai Isadora. Tapi untuk tante di depan rumahku ini, entahlah aku bingung. Kak Sophie pasti tahu hubungan suami istri macam apa mereka itu, kan? Suara Nathan memelan di kalimat terakhir. Ada apa dengan mereka? Sophie mengernyit. Nathan mendesah. Ah, sudahlah. Aku harus siap-siap berangkat kerja. Permisi. Nathan segera berlalu. Masuk halaman rumahnya. Sophie memicing pada Nathan lalu berpindah melihat rumah Gendis. Cukup lama Sophie berdiri di tempatnya berdiri. Ada apa ini janda kembang berdiri di depan rumah bujangan? Tegur Elsa yang tiba-tiba muncul. Sophie menoleh dan memutar bola mata malas melihat Elsa. Suka-suka aku, dong. Aku yang punya kaki buat berdiri di sini. Cetus Sophie. Sedang mengintai sang bujang tampan dengan tetangga depan rumahnya, ya. Cibir Elsa. Sophie mengernyit. Ucapan Elsa jelas ada maksud lain. Memang kenapa dengan tetangga depan rumah Nathan? Elsa menaikkan sebelah cuping hidungnya dengan sinis. Nggak ada apa-apa, sih. Cuma istri orang depan. Rumah Nathan keganjenan saja dengan Nathan. Sophie ingin tertawa. Nggak kebalik. Apanya yang kebalik? Sahut Elsa. Situ kali yang keganjenan sama Nathan. Celetuk Sophie. Wajar dong aku single jadi bebas. Daripada dia, istri orang tapi ngerayu-rayu bujangan depan rumah. Saat suaminya pergi, Elsa melirik sinis rumah Gendis. Jaga tuh mulut. Jangan suka fitnah, Bu. Ucap Sophie tajam. Aku nggak fitnah, itu faktal, sangga Elsa. Sophie menepiskan tangan ke udara. Dia malas meladeni Elsa dan segera melangkah cepat menuju rumahnya. Elsa hanya cemberut melihat Sophie pergi meninggalkannya. Dia pun berlalu dari tempat itu. Tak berselang jama, Nathan muncul dari dalam rumah dan mengeluarkan mobil. Tapi dia terkejut saat mendengar suara teriakan di rumah Gendis serta pintu yang terbuka. Tampak Gendis membawa sapu lidi lalu misuh-misuh mengeluarkan sesuatu. Nathan refleks menghampiri rumah Gendis. Ada apa, Tante? Tanya Nathan melihat sesuatu yang dipukul-pukul Gendis. Ada kecoa, aku fobia hewan yang satu itu.
Gendis berkeringat dan terengah-engah lalu terduduk lesu di lantai teras setelah berhasil membuat satu kecoa terkapar. Nathan mengambil kecoa yang sudah mati lalu membuangnya ke gat depan rumah. "Sudah kubuang," ucap Nathan kembali mendekati Gendis yang keningnya berkeringat. Wajahnya pucat. "Maaf kalau kelihatannya terlalu didramatisir, tapi sungguh aku fobia dengan kecoa," lirih suara Gendis dengan menepuk-nepuk dada karena sesak.